sebungkus mas. Serius ya, lah beneran. Lu gue cepu. Gue udah jadi cepu ini. Bos, ini benernya rahasia mas, antara saya dan 2000 orang aja. Udah, ini rahasia kita ya. Nggak boleh ada yang 202. Oh iya, bentar, penontonnya kan 2000 bilang. Penontonnya 2000. 100 orang lagi. Ayo. Gue udah dengan senang hati jadi cepu kalian. Wah, ini mungkin kalau Pak Haji tahu saya membocorkan perintah ini, waduh, bahaya buat saya mas. Makanya harganya murah bener ya, cuman sebongkah paus. Cuman kalau berhubung kalian lagi pada bokeh semua, nggak apa-apa, udah 2000 penonton aja gue ceritain. Kok mirip sama Saikoji, gedean Saikoji li. Lu nggak pernah ketemu gue ya? Saya ini tinggi besar mas, gagah. Jadi kalau bisa dibilang ya kayak waktu masa mudanya Arnold Schwarzenegger lah. Ayo 100 orang lagi. Nego lele, tukang pecel. 1900 penonton, 100 orang lagi, 100 orang lagi. Tembus 2000, saya akan. Wes lu mas, lu kok di sini keterangannya 1900 ya? Udah 2000 yang nonton, oke lah. Udah 2000, oh udah. Oke, baik. Saya akan cerita. Kalian tahu kan, di sini masih 1900, maaf. Ya kilap mas. Ini beneran sumpah 1900 di gua. Oke, gue percaya kalian. Jadi berhubung masalah ini sudah viral dan Pak Haji merasa justru malah secara nama baik dan nama baik perusahaan Pak Haji itu merasa diintimidasi mas. Ya. Dengan tuduhan-tuduhan seperti halnya bis lari nggak tanggung jawab, padahal seperti yang gue jelaskan di video, kalian lihat sendiri buktinya, bis itu berhenti di depan area kejadian ya, dan driver kru memang sudah turun dan menghampiri membantu evakuasi, membantu pengurusan kecelakaan, tapi memang mereka tidak menyatakan dari pihak kru. Karena apa? Ya karena supaya mereka bisa leluasa membantu korban. Itu keterangan yang gue dapat. Dan bis memang diderek, berarti tuduhan itu fitnah. Terus kedua, tidak adanya pengurusan dan tanggung jawab, padahal itu rumah sakit udah diurusin semua. Itu juga berarti kan fitnah. Terus tuduhan tidak ada ganti rugi dan lain sebagainya. Loh, kita sudah dalam tahap proses negosiasi dan mediasi. Masalah penggantian jalan tengah, tapi kan masih proses. Kenapa dibilang tidak ada? Berarti fitnah. Karena berita sepihak dari si mbaknya yang punya konten tadi, punya mbaknya yang korban tadi, mas, Pak Haji itu kan relasinya, channelnya, beliau purnawirawan, punya grup-grup banyak banget, dan ngerasa terganggu, diteror. Kok bis lu nggak, bahasanya kalau kita sama temen ya, kok Pak Haji bisa nggak tanggung jawab, kok Pak Haji perusahaan nggak tanggung jawab. Jujur aja Pak Haji marah mas. Yang dimarahin semua pengurusnya. Kenapa masalah ini bisa terjadi? Mereka semua sudah bersumpah, udah nunjukin foto, bukti pengurusan dan lain-lain. Oh berarti Pak Haji menilai, wah ini orang nyari-nyari, paham gak nyari-nyari? Jadi Pak Haji mungkin beranggapan bahwa ini orang gimana sih maunya? Udah diurusin, kita udah tanggung jawab, kok dia bisa memviralkan kalau kita nggak melakukan itu semua? Pak Haji merasa dicemarkan nama baiknya. Nah, jadi ini tadi pengurus gua mas, besok diperintahkan ke Jakarta untuk nemuin pengacara keluarga buat ngurusin, ya paling nggak memberikan somasi lah, atau mungkin menindaklanjuti masalah ini, karena kan itu dipost di akun media pribadinya si mbaknya, kan itu akun pribadi dia mas. Jadi UIT masuk mas, undang-undang UIT pencemaran nama baik itu masuk. Ya karena bentuknya fitnah, makanya mbaknya jadi nutup akun Instagram sama TikTok. Begitu mas. Jadi besok ini, wah ini info valid. Orang yang disuruh aja belum berangkat mas, baru packing. Tapi kalian udah dapat informasinya. Layak nggak informasi kayak gini gue jual seharga paus? Paham ya?
Jadi bukannya Pak Haji kejam, bukan. Tapi Pak Haji juga harus membersihkan namanya, Mas. Kan kalau berita sudah dilempar ke publik, ya syukur kalian yang seneng sama kita, yang percaya sama kita, percaya. Kira-kira yang nggak suka sama kita atau mungkin pihak yang nggak tahu apa-apa menghujat Pak Haji nggak kalau nggak dengerin omongan sepihak dari pihak sana. Nah ini yang perlu diklarifikasi oleh Pak Haji. Tuh, jadi tujuannya bukan karena Pak Haji kejam, bukan, tapi Pak Haji juga punya hak untuk membersihkan nama baik beliau. Begitu ya, Mas. Sudah, Mas? Kalau membersihkan namanya minta maaf ke korban. Nah, ini salah satu bentuk orang-orang yang kemakan opini dan narasi penggiringan dari salah satu pihak yang isinya buat gua fitnah. Makanya timbul nih orang-orang yang komen kayak gini, kalau pengen nama baiknya dibersihkan ya ganti rugi lah, apa tanggung jawab lah. Nah ini kan berarti salah satu bentuk kenapa Pak Haji harus melakukan tindakan ini gitu. Supaya orang-orang ini nggak komentar seenak jidatnya. Begitu, Mas. Paham ya, Mas? Mas Rian sekarang jubir HR ya. Ya Allah ya Karim, Mas. HR masih ekonomi 4 unit. Itu gue udah ngurusin, Mas. Sampai sekarang yang terusin juga adik-adik gue, ya kan? Masa iya gue salah, Mas, ngewakilin keluarga gue buat ngomong. Cepu iki pancen oke lah, iya cepu kan. Gue bilang lu ngasih gue paus tadi kagak rugi benernya, lu emang payah lu. Sembodo rugi 2 miliar, Mas, itu kan versi dia, ya kan? Emang kalian tahu aslinya kayak gimana? Orang kalau sudah terbiasa berbohong di depan publik, Mas, mereka enjoy aja ngomong seenak jidat mereka, ya kan? Nanti fakta akan berbicara. Tunggu aja, lihat aja nanti. Sudah ya. Pandainya lidahmu memutar balik kata. Pausnya hilang nggak apa-apa. Udah, gue tadi bercanda kok, Mas. Bercanda. Kapan sidang Sembodo? Gue dipanggil penyidik aja belum. Lagian, Mas, kalau gue masuk penjara gara-gara kasus penipuan mengaku sebagai pemilik PT Mahendra Transport Indonesia, Mas, gue nggak malu, Mas. Nggak malu. Gue adepin. Ya memang kesalahan dan kebodohan gue, Mas. Nggak sekolah, nggak pinter bahasa kontrak, ya kan? Kontrak dibikin